Rumah dengan pekarangan luas di Jalan Pegangsaan Timur, kini Jalan Proklamasi. Nomor 56, Jakarta Pusat, adalah salah satu bangunan paling penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Di lokasi itu, teks proklamasi dibacakan Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 didampingi Muhammad Hatta. Di tempat ini juga, Presiden Soekarno melantik Kabinet pertama RI, pada tanggal 4 September tahun 1945. Kemudian di rumah itu juga, tepatnya pada Oktober tahun 1946, diadakan perundingan Linggarjati antara Indonesia Belanda. Namun tiba-tiba alias ujuk-ujuk oleh Yusuf Martak dalam albalat.co. Rumah itu disebut-sebut adalah milik seorang pengusaha keturunan Hadramaut bernama Faraj Martak. Benarkah seperti itu? Wartawan Republika sepanjang zaman Alwi Syahab yang wafat pada 2020 lalu, menuturkan bahwa gedung tersebut merupakan bekas kediaman warga Belanda sebagai landuis atau semacam country house yang pada abad ke-19 dan awal abad ke-20 banyak dibangun di Batavia. Rumah itu memiliki 12 kamar, sebuah garasi, serambi belakang, ruang depan, tengah, dan ruang makan. Ketika penjajah Jepang tiba pada Maret tahun 1942, rumah itu salah satu yang mereka sita karena seluruh warga Belanda kala itu ditahan atau dipulangkan ke Eropa. Sementara Bung Karno diketahui mulai tinggal di rumah yang memiliki pekarangan luas dan merupakan kawasan elit di Jakarta tersebut sejak masa pendudukan Jepang tersebut, tepatnya pada 1942. Dari putra-putrinya hanya putra sulungnya, Guntur, yang dilahirkan di tempat ini. Ketika Januari tahun 1946 saat kota Jakarta dikepung nikah dan muncul perlawanan bersenjata dari rakyat. Bung Karno, Ibu Fatmawati, dan Guntur yang masih kecil hijrah ke Yogyakarta dari rumah itu. Bung Karno dan rombongan berangkat ke Yogyakarta naik kereta api di malam hari yang dipadamkan lampunya. Untuk menghindari kepungan NICA yang ingin berkuasa kembali di negeri ini. Stasiun yang digunakan menaiki kereta api terletak persis di belakang rumah tersebut. Pada tahun 1946 sampai tahun 1948 setelah Bung Karno dan Bung Hatta hijrah ke Yogyakarta, rumah ini jadi tempat kediaman Perdana Menteri Sutan Syahrir hingga 1948. Ketika hubungan Dwi Tunggal Bung Karno dan Bung Hatta memburuk, November tahun 1957, diselenggarakan Musyawarah Kerukunan Nasional, yang oleh Pers kemudian dilecehkan jadi Musyawarah Keruknasi. Pertemuan itu gagal yang berakibat Hatta mengundurkan diri sebagai wakil presiden. Kemudian pada 1961 datanglah nasib akhir rumah tersebut. Kala itu, Presiden Soekarno tiba-tiba memerintahkan pembongkaran gedung tersebut. Mengapa Presiden Soekarno membongkar gedung yang amat bersejarah bagi bangsa Indonesia itu? Menurut Abah Alwi, sapaan Alwi Syahab, hal ini pernah ditanyakan oleh salah seorang penulis biografi Bung Karno yang berjudul Putra Fajar, yakni Solihin Salam. Jawab Bung Karno, "Saya lebih mengutamakan tempatnya bukan gedungnya. Sebab, saya taksir gedung Pegangsaan Timur itu paling lama hanya tahan 100 tahun, mungkin tidak sampai. Itu sebabnya saya suruh bongkar." Sedangkan menurut keterangan dari Yayasan Bung Karno, Presiden pertama RI itu ingin memindahkan semangat proklamasi kemerdekaan di Monas. Tugu Monas, menurut Bung Karno, dirancang untuk tahan ribuan tahun seperti juga piramida di Mesir. Willard Ahana, seorang Amerika Serikat dalam bukunya, Hikayat Jakarta, menyimpulkan bahwa pembongkaran tempat proklamasi ini karena Bung Karno tidak suka diingatkan kembali pada keadaan ketika menjelang proklamasi dia diculik para pemuda radikal. Karena itu gedung ini diratakan dengan tanah.
Intinya dari tulisan-tulisan Abah Alwi soal rumah ini, tidak ada penyebutan soal kepemilikan Faraj Martak atas bangunan tersebut. Sementara dalam cerita yang belakangan beredar, seperti disebut dalam tv1news.com, bahwa sehari sebelum proklamasi, sekembalinya dari peristiwa penculikan Rengas Dengklok, Bung Karno memilih beristirahat terlebih dahulu di rumah sahabatnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 itu, ya, rumah itu. Rumah yang kata Abah Alwi, sudah ditempati Bung Karno sejak tahun 1942. Aneh kan? Bahkan dalam albalat.co, kata Yusuf Martak, Faraj Martak terus pindah ke rumahnya yang lain. Karena sedang ada Bung Karno di situ, ngaco nggak sih?